Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinar Aprilia Susanti dari kelas 11 IPS 1. Pada video kali ini saya akan meresensi novel karya Gita Savitri Devi yang berjudul Rentang Kisah. Novel ini ditulis oleh Gita Savitri Devi yang diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun terbit cetakan pertama tahun 2017. Novel ini dibanderol seharga Rp65.000 dan novel ini juga memiliki ketebalan 1,6 cm dengan terdiri dari 208 halaman. Novel ini berukuran 13x19 cm dan covernya sendiri didominasi dengan warna biru dan putih. Dengan cover gambar penulisnya sendiri. Di belakangnya terdapat sinopsis singkat yang saya akan bacakan. Apa tujuan hidupmu? Kalau ditanya kepadaku saat remaja, aku pasti gak bisa menjawabnya. Jangankan tujuan hidup, cara belajar yang benar saja aku gak tahu. Setiap hari aku ke sekolah lebih suka bertemu teman-teman dan bermain kartu. Aku gak tahu apa yang bisa menjadi passionku. Aku sekadar menjalani apa yang ibu pilihkan untukku, termasuk melanjutkan kuliah di Jerman. Tentu bukan keputusan mudah untuk hidup mandiri di negara baru. Selama 7 tahun tinggal di Jerman, banyak kendala yang aku alami. Bahasa Jerman yang belum fasih membuat proses perkuliahan menjadi berat. Hingga uang yang pas-pasan membuat harus mengatur waktu antara kuliah dan kerja sambilan. Semua proses yang sulit itu telah mengubahku. Jadi mengenal diri sendiri, mengenal agamaku, dan memahami untuk apa aku ada di dunia. Buatku, kini hidup tak lagi sama. Bukan hanya tentang aku dan aku. Tapi juga tentang orang tua, orang lain, dan yang paling penting mensyukuri semua hal yang sudah Tuhan berikan. Jadi novel ini menceritakan perjalanan hidupnya dari mulai SMA hingga sekarang. Di awal bab diceritakan bagaimana kita di SMA dan juga hubungannya dengan sang ibu. Di bagian ini kita dibawa suasana haru yang membuat kita melihat bagaimana perjuangan seorang ibu menyayangi kita yang seringkali kita benci hanya karena beda pendapat. Di buku ini juga dibahas bagaimana terkadang hidup tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Seperti halnya kita yang sudah lulus masuk ITB, tapi tiba-tiba memilih kuliah di Jerman mengikuti keinginan ibunya. Di bagian ini kita menceritakan bagaimana kekecewaan dia ketika semua rencana yang telah dia buat harus dirombak total. Dari kejadian itu pula kita belajar lebih untuk berpikir positif. Kita juga berbagi kisah asmaranya dalam buku ini. Bagaimana dia pernah disakiti sampai akhirnya bertemu seseorang yang dianggap sebagai teman hidup. Di sini juga diceritakan tentang awal hubungannya yang beda agama dan bagaimana Paulus kemudian menjemput hidayahnya yang akhirnya juga merubahnya menjadi lebih baik dan terus belajar tentang Islam sampai kemudian bersyukur hidup sebagai seorang muslim. Singkatnya, buku ini mengisahkan bagaimana perjalanan hidup kita hingga menjadi sosok yang sekarang. Kita yang dulunya seorang pemarah, gengsi dan egonya tinggi, sekarang bisa menjalani hidup dengan nyaman. Aku harus selalu sadar, pada dasarnya hidup yang aku miliki ini bukan diisi dengan mengejar ini dan itu, tapi untuk menghadapi dan menikmati keseruan yang dikasih sama Allah. Membaca buku ini, kita akan mengerti bagaimana kita seharusnya menghadapi kehidupan, bahwa hidup itu tidak selamanya mulus, tak semua yang kita inginkan itu dapat terwujud. Allah punya cara lain untuk membuat hidup kita berarti. Membaca buku ini mengajarkan kita untuk belajar ikhlas dan juga bersyukur dengan hidup yang kita jalani. Buku ini juga pastinya memiliki kekurangan dan kelebihannya ya. Untuk kelebihannya sendiri, jadi buku ini memiliki cover yang menarik, cocok dibaca untuk seseorang yang belum menemukan passionnya atau ragu menghadapi masa depan. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil juga dari kisah Gita Savitri, dan bahasa yang disampaikan kita juga begitu mengalir sehingga pembaca nyaman membacanya. Motivasi-motivasi yang disampaikan begitu ngena tanpa rasa digurui. Buku ini cocok bagi yang sedang galau menentukan masa depan. Dan untuk kekurangannya sendiri, overall buku ini saya nilai bagus dan saya rekomendasikan. Namun, saya menilai buku ini terlalu singkat sebagai sebuah autobiografi kehidupan seorang manusia. Harusnya kisah yang disampaikan bisa lebih detail dan penguatan pada bagian akhir setiap bab.
Secara keseluruhan, novel ini cocok untuk dibaca semua kalangan, tapi lebih saya rekomendasikan untuk di atas umur 16 tahun. Baiklah, sekian resensi novel yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga kalian suka dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.